Bismillahirrahmanirrahim. Min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun alladhina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yaumiddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa status Facebook yang pernah saya buat di hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah baru gabung di dalam channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama-tama yang ingin saya bahas adalah yaitu salah satunya itulah beberapa cuplikan status Facebook yang pernah saya buat di hari-hari sebelumnya. Yang saat ini saya hanya bisa memberikan saran. Yang pertama, selalu jaga kesehatan. Karena grafik di bulan Juni 2020 mengenai virus corona masih melambung tinggi. Dan jangan lupa, di saat kita keluar rumah pun selalu menggunakan masker, sarung tangan,
hingga beberapa penutup tubuh seperti jaket atau celana panjang. Karena virus corona tidak terlihat oleh mata. Virus corona bagaikan debu, masuk secara tiba-tiba, baik dari hidung, mulut, hingga pori-pori. Jadi yang di bulan Juni hingga di bulan Juli teman-teman harap lebih waspada lagi, karena masih ada banjir yang akan datang. Poinnya ke situ, banjir yang akan datang akan hadir lagi. Ya harap dimaklumi, namanya juga pergantian musim. Jadi semua serba dihabiskan di bulan Juni hingga di bulan Juli 2020. Terutama buat teman-teman, jangan lupa berkas-berkas penting disimpan dengan baik. Jangan sampai terhanyut oleh air. Lalu, kalau menurut saya pribadi, mengenai virus corona, sampai kapanpun tidak akan ada vaksinnya. Kenapa? Banyak sisi positif yang kita bisa petik dari kejadian virus corona. Salah satu kebersihan. Jadi virus corona ke depannya lama-kelamaan akan menjadi penyakit biasa, seperti flu biasa, batuk-batuk biasa. Karena masih di awal aja. Karena kita belum beradaptasi dengan virus corona, diri ini menjadi panik. Mental kita menjadi down, imun kita menjadi menurun. Lebih baik kita sama-sama berdoa saja, agar tubuh kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terus yang kedua, jangan panik dan jangan khawatir, supaya jiwa kita tidak menjadi down, hingga imun tetap terjaga, jangan sampai turun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang saya lebih khawatir lagi, bencana banjir ini akan datang secara tiba-tiba lagi. Jadi saya berharap musibah banjir ini jangan sampai memakan korban. Sebetulnya di bulan Juni hingga di bulan Juli, elemen air hingga elemen angin itu masih ada di Indonesia. Maksudnya, air itu adalah genangan air ataupun banjir. Angin itu angin besar. Bisa juga disertai petir atau hujan. Dan juga terkadang tidak disertai dengan hujan, hanya anginnya aja. Maka dari itu saya sebelumnya minta maaf. Saya hanya bisa memberikan sebuah peringatan di Facebook, bukan di konten. Karena apa? Masih ada kesibukan di luar membuat konten. Sekali lagi saya mohon maaf, karena
petunjuk yang saya dapatkan itu seringkali dadakan. Dan terkadang juga di tengah malam pun saya mendapatkan petunjuk, pasti saya buat status di Facebook. Jadi buat teman-teman, gak usah sungkan-sungkan berteman di Facebook dengan saya. Karena saya pun membuat grup lorong waktu di Facebook. Jadi silakan bergabung di grup Facebook lorong waktu. Maka dari itu, pada saat di awal bulan Syawal, saya membuat status hati-hati 2 bulan ke depan, yaitu bulan Juni hingga bulan Juli 2020. Karena elemen air, tanah, api, dan udara ada di Indonesia di 2 bulan tersebut. Air, bencana banjir, angin besar bisa angin puting beliung disertai hujan. Tanah, yaitu gempa bumi. Api, gunung Merapi. Dan api pun bukan hanya bencana alam aja, melainkan emosional setiap manusia. Dengan kondisi saat ini, manusia mudah terpancing emosinya. Apalagi yang lebih hati-hati lagi, ada provokator. Mudah sekali diri ini terpengaruh. Apalagi dunia makin canggih ya. Baru ngeliat berita yang belum tentu kebenarannya, lalu kita percaya. Padahal itu cuma hoax. Itu yang dikatakan elemen api. Sebenarnya masih banyak beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan. Tapi yang untuk saat ini, yang teman-teman lebih waspadai, yaitu satu, selalu jaga kesehatan. Yang kedua, waspada banjir. Hanya itu yang saya bisa beri pesan untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.